Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matematika Jordan. Berjumpa lagi dengan saya Jordan Fitriansa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang persamaan eksponen atau bilangan berpangkat, di mana kita mau mencari nilai X nanti. Jadi supaya kamu paham, saksikan video ini hingga selesai. Tentukan nilai X dari persamaan di bawah ini. Jadi sudah ada 4 soal ya. Kalian bisa lihat sendiri soal-soalnya. Nah, sebelum kita mengerjakan soal-soal ini, ada tips yang ingin saya bagikan untuk mengerjakan soal persamaan eksponen. Apa itu tipsnya? Ya ini yang tulisan berwarna merah gitu. Samakan bilangan pokok di sisi kanan dan kiri. Lalu buat ke dalam pangkat terkecil. Jadi kan dia ada dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Jadi bilangan pokoknya itu harus kita samakan. Gunanya kita samakan itu apa? Supaya bisa dicoret. Ini ada contoh sederhananya ya. 8 itu kita buat ke dalam pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 3 ya. Lalu 81 itu pangkat terkecilnya 3 pangkat 4 ya, bukan 9 pangkat 2. Ingat, pertama kali kita samakan dia bilangan pokoknya dengan cara membuatnya ke dalam bentuk pangkat terkecil. Oke, jadi ini tipsnya. Sekarang lanjut kita kerjakan soalnya. Oke, soal yang pertama, 5 pangkat X sama dengan 625. Nah, bisa kita lihat bilangan pokok di sebelah kanan dan kiri itu belum sama, gitu ya kan? Di sebelah kiri dia 5, sebelah kanan dia 625. Jadi kita harus samakan bilangan pokoknya. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian kiri yaitu 5 pangkat X dia sudah bentuk paling kecil. Ya, jadi nggak usah kita ubah-ubah lagi, cukup kita tuliskan 5 pangkat X. Nah, yang perlu kita ubah adalah 625 ini, gitu ya. Jadi kita buat 625 ini 5 pangkat berapa? Ternyata 625 adalah 5 pangkat 4, ya. Kenapa saya ambil 5? Supaya bilangan pokok di sebelah kiri dan kanan itu sama. Nah, ini kan udah sama-sama 5. Lalu bisa kita coret bilangan pokoknya sehingga kita punya X sama dengan 4. Untuk soal nomor 2, 9 pangkat 5 dikurang X sama dengan 1. Nah, ini sama ya, bilangan pokoknya itu belum sama. Di sebelah kiri dia 9, sedangkan sebelah kanannya dia 1. Jadi kita harus samakan bilangan pokoknya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada 1. Ingat lagi sifat perpangkatan ya. Semua yang dipangkatkan 0 jawabannya 1. Maka 1 ini bisa saya rubah menjadi 9 pangkat 0. Karena 9 pangkat 0 ya jawabannya 1. Sehingga saya punya di sini ya 9 pangkat 5 dikurang X sama dengan 9 pangkat 0. Itu ya. Karena sebelah kanan dan kiri sudah sama bilangan pokoknya, bisa kita coret. Nah, tinggal 5 dikurang X sama dengan 0. Nah, tinggal kita pindahkan aja si 0 ini ke kiri. Jadi 5 ini positif pindah jadi negatif ya, jadi kurang 0 sama dengan, lalu negatif X kita pindahkan ke kanan. Ini negatif pindah jadi positif X saja kita buat. 5 kurang 0, 5 ya, sama dengan X. Berarti jawaban X-nya sama dengan 5. Oke, soal nomor 3. 3 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 1/27. Nah, ini bilangan pokoknya ya, belum sama. Di sini 3 ya, di sebelah kiri 3 dan sebelah kanan 27. Maka harus kita samakan dulu bilangan pokoknya. Untuk 3 ini sudah menjadi pangkat terkecil, jadi nggak perlu diotak-atik lagi ya, sehingga bisa saya tuliskan 3 pangkat 2X kurang 1 sama dengan, nah yang kita otak-atik adalah si 27 ini. Oke, 1/27 bisa dijadikan 3 pangkat 3. Nah, sekarang sudah sama bilangan pokoknya ya, yaitu 3. Tapi yang menjadi masalah di sebelah kanan dia masih dalam bentuk pecahan. Maka kita ubah dulu lah si pecahan ini menjadi bukan pecahan. Bagaimana caranya? Teman-teman ingat lagi ya sifat dari perpangkatan, yaitu sifatnya 1/A pangkat M. Jadi kalau kita mau menghilangkan si pecahannya ini, caranya mengubah pangkatnya itu menjadi negatif. Ini jadi A pangkat minus M. Nah, berdasarkan sifat ini maka bisa kita tuliskan jadi 3 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 3 pangkat minus 3. Jadi pernya hilang, akibatnya pangkatnya menjadi negatif gitu ya. Nah, karena udah sama bilangan pokoknya, maka bisa dicoret. Oke, bersisalah dia 2X kurang 1 sama dengan minus 3. Nah, kita punya di sini 2X sama dengan minus 3 tambah 1, ya kan? Atau 2X sama dengan minus 3 tambah 1 itu minus 2. Sehingga kita punya X sama dengan
Minus 2 dibagi 2 minus 1. Nah, berarti X-nya adalah minus 1. Oke, soal nomor 4. 9 pangkat 3X dikurang 4 sama dengan 1/81 pangkat 2X kurang 5. Nah, sama-sama kita lihat ya. Di sebelah kiri dan sebelah kanan bilangan pokoknya belum sama juga, maka harus disamakan. Tapi teman-teman jangan terjebak ya. Di sini 9 dan 81 masih bisa diubah ke dalam bentuk yang paling kecil lagi. Ya, bilangan pangkat yang paling kecil lagi. Kalau 9 ini itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat, ini 3-nya jadi pangkat 2 ya. Baru pangkat 3X dikurang 4 gitu ya. Baru 1 per. Nah, untuk 81 itu bisa dijadikan 3 pangkat 4 baru dipangkatkan lagi dengan 2X dikurang 5. Jadi jangan terkecoh ya. Seperti yang di awal saya katakan tadi, buat ke dalam bentuk paling sederhana pangkatnya. Nah, sekarang 2 ini kita kalikan ke 3X dikurang 4. Sehingga kita punya ya 3. 2 dikali 3X itu 6X. Kurang 2 dikali 4 itu 8. Ya, sama dengan 1 per. Hal yang sama kita lakukan juga ya. 4 ini kita kalikan keluar. Jadi 3. Pangkat 4 dikali 2X itu 8X. Dikurang 4 kali 5, 20. Nah, kita punya seperti ini. Oke, teman-teman perhatikan. Bilangan pokok di sebelah kiri dan kanan sudah sama, tapi kendalanya di sebelah kanan masih dalam bentuk pecahan. Maka sesuai dengan sifat pangkatan ya, 1 per A pangkat M. Kalau pernya mau dihilangkan, pangkatnya jadi negatif, jadi A pangkat minus M. Sehingga sesuai dengan sifat ini kita punya 3 pangkat 6X dikurang 8 sama dengan 3 nih minus ya 8X kurang 20. Oke, maka kita punya di sini 3 pangkat 6X dikurang 8 sama dengan 3. Ini negatifnya kita kalikan ke dalam ya. Negatif kali 8X itu negatif 8X. Baru negatif kali negatif 20 jadi positif 20. Nah, kalau sudah seperti ini ya, bilangan pokoknya udah sama, tinggal dicoret saja. Sehingga kita punya 6X dikurang 8 sama dengan minus 8X. Oke, ditambah 20. Jadi 6X negatif 8X pindah jadi positif 8X sama dengan 20. Negatif 8 pindah jadi ya tambah 8. 6X ditambah 8X 14X sama dengan 20 tambah 8 28. Sehingga kita punya X-nya 28 dibagi 14, jawabannya 2. Berarti untuk nomor 4 jawaban X-nya adalah 2. Oke. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini hingga selesai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanya, taruh saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.